Di antara cara yang paling cepat, Anda bisa buka Al-Baqarah ayat 286. Awas, hati-hati ya, hati-hati. Anda tidak bisa mendapatkan solusi sebelum yang pertama ini dilewati. Nabi Zakaria sholat dulu, minta dikabulkan. Umatnya Nabi Muhammad SAW sebelum sholat bahkan ditunggu oleh Allah mau minta apa. Sebelum sholat, karena keutamaan Nabi dan umatnya. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu sangat istimewa dan umatnya pun istimewa. Umatnya Nabi Musa, nabinya ada, tongkatnya ada, ya, tongkat mukjizatnya ada, semuanya ada. Nabinya masih kelihatan, belum yakin juga dengan Rabbnya, masih meminta untuk melihat Allah. Nabi Isa kurang apa lagi? Dirinya mukjizat, bisa menghidupkan yang mati dengan izin Allah, mengusapnya jadi mukjizat. Belum yakin juga, nabinya dikejar-kejar mau dibunuh. Umatnya Nabi Muhammad nggak lihat nabinya, beriman juga. Antum pernah lihat Nabi? Tidak, tapi antum mau beriman. Makanya diberikan keistimewaan yang tidak diberikan pada umat-umat sebelumnya. Di antaranya apa? Sebelum menunaikan sholat sudah ditunggu oleh Allah mau minta apa yang dibutuhkan dalam kehidupannya. Quran surah kedua ayat 45 sampai 46. Posisi paling kanan di tengah sampai ke bawah. Surah kedua Al-Baqarah ayat 45 sampai dengan 46. Ini intinya di 45. Tafsirnya ada di hadis riwayat Abu Daud. Nomor hadis 649. Hadisnya qudsi. Perhatikan. Fokus, agak sabar sedikit ya. Ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Masyaallah. Bis-sabri was-salah. Mohon izin perhatikan cara menerjemahkannya. Saya langsung fokus pada bahasan. Wasta'inu, dan jika kalian memiliki persoalan dalam hidup, mintakan solusinya. Mintakan solusinya pada Allah. Bis-sabri, satu, caranya dengan cara sabar dulu terima masalah tersebut. Fokus ya. Jadi kalau sedang ada masalah, jangan mengeluh. Firman Allahnya cuma satu pilihannya, nggak ada yang kedua, sabar. Terima dulu dengan sabar. Alhamdulillah ya Allah, Engkau titipkan masalah kepada saya, bukan kepada orang lain. Bukankah dengan masalah itu ada pahala? Bukankah dengan sabar ada kebaikan? Dimohon izin, kalau ada masalah seberat apapun, tolong terima dengan sabar. Konsep sabarnya tidak cukup dikatakan Pak, mesti belajar ilmunya. Nanti di edisi lain kita bahas, silahkan cek nanti cara sabarnya di Quran surah ke-2 ayat 155 sampai 157, posisi paling kiri sebelah atas ke tengah. Yang kedua di Quran surah kedua ayat 286. Awas, harus paham caranya ya, tidak cukup dengan disampaikan saja. Kamu sabar, sabar, sabar. Iya, mah kan sudah 100 kali dari kemarin disebutkan sabar, sabar. Belajar ilmunya, bagaimana cara sabar itu? Ya, saya sabar, tapi sabar masih nangis juga. Kan? Sabar masih mengeluh juga. Orang sabar itu pasti nggak akan ada keluhan lagi. Ya, tidak ada keluhan, tidak ada ratapan, selesai. Konsepnya di sini. Ya. Di pertama, terima dengan sabar. Ya. Caranya, Quran surah kedua ayat 155 dan Quran surah kedua ayat 286. Saya sebutkan satu aja supaya lebih cepat ya, simpel saja. Di antara cara yang paling cepat, Anda bisa buka Al-Baqarah ayat 286. Awas, hati-hati ya, hati-hati. Anda tidak bisa mendapatkan solusi sebelum yang pertama ini dilewati. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lihat kalimatnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin Allah menguji seorang hamba dengan satu persoalan hidup di luar batas kemampuannya. Jadi kalimat Quran pertama yang harus kita tanamkan untuk menghadirkan kesabaran, kalau sedang diuji dengan masalah tertentu, seberat apapun, kata Al-Quran, yakinkan pada diri kita, kita memang sanggup mengatasinya. Karena mustahil Allah memberikan ujian yang kita tidak mampu. Jadi kalau ibu sedang diuji dengan masalah, termasuk hari ini misal Pak, seberat apapun, itu tandanya cuma Anda yang mampu, yang lain nggak bisa. Makanya dititipkan kepada Anda, bukan pada yang lain. Ini mustahil Allah menguji kalau kita nggak mampu. Jelas ya?
Jangan mengeluh karena kita yang mampu, yang lain tidak. Tapi juga jangan terlalu berlebihan bikin status, memang cuma saya yang mampu, yang lain tidak. Dia cukup yakinkan, terima kasih ya Allah, kau titipkan kepada saya, alhamdulillah bukan pada yang lain. Itu satu poin. Dan yang kedua, ingat yang paling penting ini, Al-Baqarah 155 itu ya. Baik. Walanabluwannakum bisyai, terus kehidupan yang kedua. Walanabluwannakum bisyai, dan setiap orang yang hidup pasti kami akan uji dengan masalah. Jadi hidup itu akan selalu bersanding dengan ujian. Tidak ada orang hidup yang tidak diuji. Hidup itu akan selalu bersanding dengan ujian, dengan masalah. Tidak ada orang hidup yang tidak punya masalah, pasti punya masalah itu. Coba lihat ya, ini wajah-wajah ada yang tenang, menulis, pegang handphone, setenang-tenangnya Bapak Ibu, mustahil nggak punya masalah sekarang. Ya, barangkali juga ada yang sedang punya masalah belum selesai, ada yang di rumah, di kantor, macam-macam. Setiap yang hidup pasti punya masalah. Di sepanjang Anda punya kehidupan, diberikan ujian oleh Allah, itu artinya fitrah kehidupan kita. Jadi kalau ada orang hidup nggak punya masalah, ada yang aneh dalam kehidupannya. Perlu dipertanyakan, siapa sebetulnya dia itu? Karena sepanjang dia hidup, pasti punya masalah. Pasti itu. Jelas ya? Baik, hati-hati. Ya, persamaan terbaliknya. Ketika seseorang, misalnya, tidak mendapatkan masalah lagi, tidak ingin punya masalah, itu tandanya berakhir hidupannya. Wafat. Hanya saat meninggal, persoalan selesai. Jelas? Yang kemudian tinggal hisab dia didapatkan. Jadi kalau ada orang mengatakan misalnya, saya tidak ingin punya masalah dalam kehidupan. Artinya, ingin cepat meninggal. Saya mau tanya dulu, Bapak Ibu ingin punya masalah atau tidak ingin punya masalah? Sudah selesai. Jelas ya? Baik. Dan pilihannya cuma sabar. Makanya di Al-Baqarah 155-nya pun di ujungnya ditutup. Wabasyiris sabirin. Dan berikan kabar gembira pada orang sabar. Ini hebat ayat ini. Kalau Anda punya masalah, biasanya mengeluh atau gembira? Sedih atau gembira? Ayat ini mengatakan orang yang bisa sabar, anehnya orang sabar itu ketika punya masalah malah gembira, malah senang. Lihat bahasa Qurannya, wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira pada orang sabar. Jadi kalau Anda bisa menerapkan sabar dalam setiap persoalan, malah gembira. Malah gembira. Karena orang sabar itu yakin begitu ada masalah, ini pahala sedang Allah berikan pada saya. Sedang Allah berikan pada saya. Kalau sehari nggak dapat pahala, rugi orang ini, malah bingung dia. Itu Masya Allah. Mohon maaf Bu ya, Pak. Itu ada seorang ulama yang setiap pekan itu hampir selalu menangis. Kalau sehat. Jadi kalau nggak sakit dia dalam sepekan, nggak sakit misalnya, itu pekan terakhirnya di hari Sabtu itu pasti nangis tuh. Nangis. Ya Allah, kok saya nggak sakitnya? Ini harus sakit apa aja? Mau kepleset, mau misalnya lisannya sakit, mau matanya sakit, macam-macam. Bukan harus sakit yang besar-besar, tidak. Ya. Karena beliau merasa, bukankah sakit itu bisa menggugurkan dosa-dosa kecil? Dengan istighfar. Jadi ini sampai saking mendalaminya hadis tadi, sampai memahaminya dengan dalam, sampai mengatakan, ya Allah, saya kok nggak sakit, jangan-jangan dosa saya nggak terampuni selama sepekan ini. Ini sampai ada yang begitu, Pak. Ini orang malah mencari ujian dibandingkan dengan mencari ketenangan-ketenangan hidup yang tidak ada ujiannya. Jelas sampai sini? Nah, ini tahap pertama dulu. Nanti setelah Anda mendapatkan, menerima ujian itu, terima dulu dalam kehidupan. Bersabar kita terima dengan baik, siapkan pahalanya, dan tidak cukup sampai situ. Wassalah. Saat sholat, mintakan solusinya kepada Allah. Dan Allah nggak nunda sampai besok kok. Nggak nunda sampai besok. Jadi setiap Anda punya masalah, terima dengan sabar. Begitu ada sholat, waktunya tiba, Anda tunaikan sholat. Tunaikan wassalah dan mintakan saat sholat. Masya Allah. Dijadikan yang fardu 5 kali dalam sehari. Anda punya masalah dari subuh sampai dengan zuhur. Ini jam 9:04. Tadi subuh jam berapa? 4:22, Masya Allah. Dari jam 4:22 ke 9:04. Ya, ada sekitar 5 jam kurang lebih. Ada yang 5 jam ini nggak punya masalah? Boleh angkat tangan? Hampir semua punya masalah. Hampir semua ada masalah. Tidak nunggu lama zuhur, kalau Anda mau, silahkan. Diselesaikan oleh Allah. Antara subuh, datang zuhur. Zuhur punya masalah, asar selesai. Asar punya masalah, maghrib selesai. Maghrib punya masalah, isya selesai.
Bahkan ada orang yang dipercepat oleh Allah untuk menuntaskan segala masalahnya dengan sholat sunnahnya. Selesai subuh punya masalah, syuruk muncul. Selesai syuruk ada masalah, duha muncul. Duha selesai ada masalah, zuhur muncul. Selesai sholat zuhur pun masih punya masalah juga, 2 rakaat setelahnya. Kurang apa lagi? Nah, ini yang paling menarik. Pelan-pelan, ya, sampai ketemu ujungnya. Ketika Anda punya masalah, diminta-minta solusi lewat sholat. Sekarang fokus ya, perhatikan, fokus. Perintahnya menggunakan kata wasta'inu. Kalau Anda ingin rubah kalimat ini menjadi bentuk permintaan, permohonan, maka berubah kalimatnya dalam bahasa Arab menjadi nasta'in. 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 Wasta'inu, perintahnya. Anda ingin memohon, Anda rubah kalimatnya menjadi nasta'in. Saya mau tanya sebentar. Dalam salat kita bacakan kalimat nasta'in tidak? Baca ya? Baik. Saat ruku atau saat sujud? Berdiri. Berdiri, bukan ruku, bukan sujud, berdiri. Apa yang kita baca? Iyyaka na'budu wa Ya Allah, sekarang kami ibadah salat hanya kepadamu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan sekarang kami punya persoalan dalam hidup, ya Allah. Kami mohonkan solusinya hanya kepadamu. Perhatikan. Nabi Zakaria minta dalam berdiri. Kita sebelum sholat ditunggu dan saat berdiri kita minta. Saat Anda mengucapkan kalimat wa iyyaka nasta'in, lihat hadis kutsinya. Abu Dawud nomor hadis 649. Di Sunan Abu Dawud itu ada 4.800 hadis, 15 hadis qudsi. Posisi yang kedua di hadis qudsi itu nomor hadis 649 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Saya bacakan hadisnya, perhatikan kalimatnya. Langsung ke ujungnya saja ya. Wa idza qala al-'abdu, kalau seorang hamba dia berkata dalam salatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, sekarang kami sholat ibadah hanya kepadamu dan sekarang kami punya persoalan dimintakan solusinya hanya padamu. Lihat jawabannya. Qala Allah Azza wa Jalla. Saat kalimat itu selesai diungkapkan, langsung dijawab oleh Allah. Hadza baini wa baina abdi. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali abdi, kalau hambaku benar ibadahnya, ma sa'ala. Apapun yang dia minta sekarang, aku akan kabulkan. Hadis qudsi. Kalau ia benar salatnya sampai berdiri saja Pak, belum ruku tuh, belum sujud. Kalau benar dari mulai berdiri, saya baca Al-Fatihah ini, kalau benar bacaan Anda, seketika kata Allah dalam hadis qudsi, ma sa'ala, apapun yang dia minta, aku akan kabulkan. Masya Allah. Mau minta apa kira-kira? Yang kalau apapun yang diminta, semua diberikan. Mau minta apa? Tuh, saking banyak yang mau diminta, nggak ada yang bisa diungkapkan tuh. Nanti kita ajarkan, Allah turunkan satu ayat, satu kalimat saja, yang kalau Anda ucapkan satu kalimat ini, semua yang kita butuhkan seketika diberikan. Nanti dalam bahasannya. Terakhir, kita berhenti dulu di sini.